Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbun amrin min syarri ayyahdura akhahul muslim. Apa kabar anak-anak sekalian, para peserta didik, siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Putri? Hari ini kita kembali bertemu dengan Ramadan mulia, dan tentunya ini merupakan karunia Allah. Karena kenapa? Karena tidak semua orang yang mungkin hari ini bisa menikmati sajian-sajian pahala, sajian-sajian ibadah yang luar biasa, yang tentunya lipatan-lipatan ini menjadi sebuah energi berharga untuk kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan. Pada tahun 1945 ini kita masuk di Ramadan, dan ini kita masuk ke dalam rangkaian kegiatan Smart 10. Tentunya ini tidak hanya menjadi sebuah kewajiban kita mengikuti kegiatan ini, tapi lebih kepada bagaimana kita berusaha untuk mengisi Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang terus bernilai dengan nilai-nilai kebaikan. Untuk itu di Ramadan ini harus menjadikan keimanan, ketakwaan kita meningkat, harus naik levelnya, harus tinggi, ya, karena kebaikan saat ini begitu berharga. Untuk itu berharaplah kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Karena dua hal inilah yang mudah-mudahan nanti menghantarkan kita semua, seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Gunung Putri, berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita, itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat berbahagia pada Ramadan ini saya bisa memberikan kembali, mengingatkan, ya, khususnya kepada pribadi serta umumnya kepada anak-anak sekalian. Tentu kita ingat dengan sebuah aktivitas yang biasa kita laksanakan, yaitu bullying, ya. Pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan hal tentang bagaimana bullying dalam pandangan Islam. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, bullying, ya, atau perundungan ini sering sekali kita dengar. Ini menjadi sepertinya hal biasa. Padahal hal-hal biasa ini kalau kita lakukan terus-menerus akan menjadi sebuah budaya. Ketika sudah menjadi budaya, maka ini akan sulit bisa dihilangkan. Untuk itu mari kita perbaiki, kira-kira ada kebiasaan apa yang memang tidak baik. Karena ternyata bullying yang mungkin kita anggap sebagai hal biasa, bullying mungkin menjadi sebuah hal yang ditolerir, namun ternyata secara, ya, kebijakan di kementerian, negara melarang bullying, kemudian agama juga sangat melarangnya, maka jelas ini akan menjadi sebuah tanda budaya ini tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Budaya itu tidak menjadi sesuatu yang banyak manfaatnya. Untuk itu anak-anak sekalian, kalau kita melihat terkait dengan bullying, mari kita lihat ternyata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, bahwasanya hasbu amrin min syarri ayyahqira akhahu muslim. Jadi dikatakanlah, cukuplah seorang dikatakan telah berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya muslim. Bayangkan, jadi kita itu
ya, tidak boleh merendahkan sesama muslim di bulan Ramadan ini. Jadi kalau bicara tentang bullying ini kan macam-macam ya, dari mulai mungkin verbal, ungkapan-ungkapan, atau bisa jadi mungkin dalam bentuk nonverbal, ya, perbuatan, sikap, gerakan-gerakan, atau saat ini yang lebih ngetren adalah cyberbullying. Bullying dilaksanakan dalam dunia internet online. Nah, untuk itu ternyata kaitan dengan merendahkan orang lain ini itu pun dibahas dalam sebuah hadis lain. Jadi dalam sebuah cerita bahwasanya telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Maslam bin Qanab telah menceritakan kepada kami Daud yaitu Ibnu Qais dan Sa'id yaitu budak Amir bin Quraish dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim yang lainnya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, anak sekalian. Jadi seseorang yang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudara sesama muslimah, maka muslim yang satu yang lainnya, ya, itu tidak boleh. Jadi kasarnya adalah muslim yang satu dengan yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Rasulullah tekankan tentang bagaimana sesama muslim bisa saling menguatkan, yaitu hubungan sesama muslim, hubungan sesama anak bangsa negara, ini pun demikian. Maka untuk itu anak-anak sekalian, ya, kalau kita melihat gitu ya, ketika Rasulullah mengatakan sampai mengisap ke dadanya ini menunjukkan bahwasannya kesungguhan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, ketika bicara tentang bullying ini, maka jelas gitu ya, ini menjadi sebuah pengingatan kepada kita, menjadi perilaku-perilaku yang harus kita hindari. Karena ternyata riset membuktikan hari ini menganggap ada salah satu cyberbullying gitu yang sekarang lagi rame gitu di dunia internet, media sosial. Ternyata perilaku bullying masyarakat kita khususnya remaja ini makin tinggi. Ya. Bahkan mungkin Bapak pernah menemukan di beberapa grup tertentu yang mungkin grup bebas gitu ya, itu budaya-budaya bullying, kalimat merendahkan, kalimat-kalimat binatang itu mewarnai grup itu. Bahkan mungkin menghina sudah menjadi hal yang biasa. Dan ini menjadi sebuah tanda bahwasanya jauh dari nilai-nilai keislaman, jauh dari nilai-nilai persaudaraan, jauh dari nilai-nilai kesetiakawanan. Untuk itu anak-anak sekalian, harus kita ingat bahwasanya ternyata hal ini mengindikasikan bahwa sesama muslim saja kita harus saling melindungi, saling menjaga hak. Maka untuk itu bullying, ya, sebagai kita umat Islam harus kita hindari. Perundungan menjadi perilaku yang harus kita hindari. Bahkan kalau bisa kita cegah supaya tidak terjadi itu yang namanya bullying gitu ya. Untuk itu anak sekalian, karena dari bullying itu hari ini itu akan menjadi sebuah potensi bahaya. Bayangkan hari ini kita mendengar berita ada tawuran ketika di bulan suci Ramadan, di jam-jam 2 pagi ada tawuran, ada perang sarung gitu ya. Dan ini dilakukan oleh anak-anak muda kita, generasi harapan bangsa. Dan Anda semua siswa-siswa ini adalah orang-orang yang memang akan menjadi generasi masa depan. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, bagaimana kita gitu ya menjaga nilai-nilai persatuan. Karena kalau berbicara tentang perbedaan, pasti akan banyak perbedaan. Ketika misalkan geng kita, klik kita, teman ngumpul kita berbeda dengan yang lain,
kemudian saling mengejek ataupun saling menghina, dan ini akhirnya merembet kemana, ingin mengaktualisasikan diri, padahal aktualisasi diri yang salah gitu. Bagaimana ingin terlihat lebih powerful, ingin lebih menguasai, maka hal-hal itu dilakukan. Namun inilah sebetulnya yang tidak bernilai. Maka jelas untuk itu anak-anak sekalian perlu kita hindari. Lalu bagaimana terkait dengan pencegahan bullying ini? Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi di awal Bapak sampaikan menjelaskan tentang bagaimana hadis ini memandang tindakan bullying mengarah pada perilaku merendahkan. Merendahkan, bayangkan. Merendahkan itu bisa dalam ucapan, bisa dalam hal mungkin lirikan mata, pandangan mata gitu ya. Dan kaitan dengan hadis ini juga sangat menjelaskan tentang indikasi perilaku bullying seperti apa? Iri, benci, meremehkan, menzalimi orang gitu ya. Dan benih-benih permusuhan dan perpecahan antar umat. Lalu bagaimana untuk bisa kita cegah? Ramadan ini merupakan syahrut tarbiyah wa ta'lim. Ya, Ramadan ini merupakan bulan pendidikan dan bulan pembelajaran. Ketika bicara tentang tarbiyah, pendidikan, apa yang bisa kita ambil dalam ya hari ini kita bisa belajar tentang kesabaran, bicara tentang kejujuran, berbicara tentang pengorbanan. Nilai-nilai puasa itu banyak nilai-nilai spiritualnya. Selain memang nilai-nilai ritual yang kita lakukan, ya ibadah-ibadah sholat, tilawah, itu ibadah-ibadah mahdhah yang jelas, ya ada tuntutannya, ada caranya. Dan spiritual ini harus kita dapatkan dari aktivitas nilai ibadah ini. Nah, sebagai syahrut tarbiyah wa ta'lim, pendidikan apa? Makanya bersyukurlah ketika kita sekolah di SMK ini kita bisa mendapatkan lingkungan yang baik, yang senantiasa memberikan pembiasaan baik. Yang ini tidak semua mungkin dimiliki oleh lingkungan sekolah yang lain ya. Maka untuk itu bagaimana kira-kira melakukan supaya mencegah bullying ini? Yang pertama adalah melakukan pencegahan bullying dengan kesadaran spiritual. Ya. Jadi dalam kitab Sahih Muslim dikatakan bahwasannya ya terkait dengan keutamaan Islam dan apa saja perkaranya, sangat jelas bahwasanya dalam sebuah kisah ya kepada kami disampaikan ya bahwasanya ada sebuah cerita ya dalam hal ini bahwasanya mendengar Abdullah bin Amr bin As berkata gitu ya, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang muslim yang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Bayangkan, ternyata hadis ini memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga lisan agar tidak mengganggu orang lain. Bayangkan lisan kita ini ya itu seperti pedang. Bayangkan lisan kita bisa ketika orang yang kita ucapkan, bicarakan tidak menerima, itu bisa menjadi masalah hukum. Ya, bahkan dengan ucapan yang salah ini bisa rame gitu ya. Makanya sekali lagi sumber masalah yang terjadi sama adalah ternyata berasal dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik atau mengganggu. Dan kaitannya dengan bullying itu pasti karena lisannya gitu. Dan ini penyebabnya. Maka untuk itu mau tidak mau mari kita bangun yang namanya kesadaran spiritual tadi. Dalam hadis itu sudah sangat dikatakan jelas bahwasanya muslim yang baik itu yang paling baik menjaga lisannya. Yang kedua menjaga kehormatan dan memutus lingkaran masalah. Nah ini bullying itu cenderung bersikap pasif. Jadi ketika mendapatkan perilaku agresif, karena dalam hal ini ada yang pasif diam, ada yang agresif gitu, ataupun intimidasi ya biasanya. Nah, para korban ini tentunya memiliki rasa dendam. Mereka tidak merasa tidak bisa membalas baik perlakuan tersebut. Oleh sebab itu seringkali korban ini mencari korban lain. Jadi ada sebuah traumatik ketika dia merasa dibullying, maka dia akan memberikan bullying kembali gitu. Maka terciptalah siklus masalah yang akhirnya berantai membudaya. Dia melakukan bullying di sini, maka di tempat lain dia akan membullying. Dia dibullying di sini, dia akan melakukan bullying di tempat lain. Dan ini ternyata kita akan lihat dalam sebuah kitab Sahih Muslim dikatakan
bahwasanya terkait dengan menolong saudaranya baik yang berkezalim atau yang terzalimi. Ini ada ternyata hadisnya, gitu ya. Apa yang bisa kita lihat, gitu ya. Jadi bahwasannya diceritakan ya, pada suatu hari ada 2 orang pemuda sedang berkelahi, masing-masing dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pemuda Muhajirin itu berteriak, "Hai kaum Muhajirin, berikanlah pembelaan untukku." Pemuda Ansor pun berseru, "Hai kaum Ansor, berikanlah pembelaan untukku." Mendengar itu Rasulullah SAW keluar dan bertanya, "Ada apa ini? Bukankah ini adalah seruan jahiliyah?" Orang-orang, "Tidak ya Rasulullah. Sebenarnya tadi ada 2 orang pemuda yang berkelahi dan yang satu menolong yang lain." Kemudian Rasul bersabda, "Baiklah, hendaklah seseorang menolong ya saudaranya sesama muslim yang berbuat zalim atau yang sedang dizalimi. Apabila ia berbuat zalim ataunya, maka cegahlah ia untuk tidak berbuat kezaliman, dan itu berarti menolongnya. Dan apabila ia dizalimi ataunya, maka tolonglah ia." Jadi tindakan preventif ini terhadap fenomena bullying ini harus kita lakukan. Pencegahan yang harus kita lakukan. Bagaimana ini? Maka sekali lagi, memutus rantai lingkaran konflik salah satunya adalah dengan bagaimana meminimalisir terjadinya dengan cenderung saling menghormati satu sama lain. Nah, untuk itu gimana caranya? Mari kita lakukan sebuah kampanye positif tentang larangan-larangan tidak boleh melaksanakan bullying. Bullying itu bisa dilaksanakan mungkin dalam lingkup pertemanan kelompok di kelas, kemudian dalam lingkup kelas maupun dalam lingkup-lingkup yang lain. Saya kira ketika anak-anak sekalian, sebagai contoh misalkan ketika saling ledekan, membuat status WA, kemudian status WA-nya menghina, kemudian lihat orang lain tidak terima. Dan ini ketika terjadi, bagaimana kalau misalnya orang lain melihat, orang tuanya melihat tidak terima, maka ini akan menjadi sebuah potensi. Maka untuk itu hal-hal yang seperti ini perlu dijaga. Yang ketiga anak-anak sekalian, bagaimana menghilangkan sikap inferior dan mengasah kemampuan asertif. Nah ini, jadi kurang lebih ada 3 nilai yang mungkin bisa kita lihat. Ada sikap pasif, ada agresif, ada asertif. Mungkin ini dalam kegiatan layan bimbingan konseling anak-anak pernah mendengar kali ya. Nah, ada salah satu hal yang harus diingat, itu tentang asertif gitu. Bagaimana kita harus menghilangkan sikap inferior dan mengasah kemampuan asertif. Kemampuan asertif ini seperti apa? Kurang lebih adalah bagaimana kita berani mengatakan tidak ya terhadap hal-hal yang negatif. Nah, hal ini kalau kita lihat dari segi pandangan Islam, jadi terdapat riwayat yang menyebabkan asbab nuzul dalam surat Al-Hujurat ayat 11 gitu ya, yang menyebabkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab ya, salah seorang istri Nabi yang keturunan Yahudi. Nah, Nabi kemudian berkata kepada Sofiyah, "Mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun dan pamanku Nabi Musa dan suamiku Nabi Muhammad?" Nah, riwayat tersebut mengindikasikan ternyata sebuah tindakan preventif dari Rasulullah SAW kepada korban bullying, yaitu mengatakan solusi gitu supaya tidak dihina. Pelaku bullying biasanya akan cenderung bosan dan melancarkan yang namanya tindakan-tindakan. Apalagi kalau misalkan korbannya diam, maka dia akan lebih agresif. Oleh sebab itu sikap asertif mengatakan tidak dilatih untuk mengantisipasi tindakan bullying yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Karena sikap asertif ini adalah salah satu adalah untuk menghilangkan sikap inferior. Berani berkata, "Maaf, saya tidak terima Anda ngomong gitu. Saya bisa saja melawan Anda. Saya bisa saja akan membuat Anda kalah. Tapi tolong Anda diam." Katakan demikian. Sesungguhnya kita memiliki banyak potensi untuk mengatakan supaya dia tidak superior. Nah, untuk itu hal-hal ini biasanya dilakukan ketika bercanda gitu ya, bersanda gurau, misalkan bumbu-bumbu nih pergaulan biasanya. Ini terkadang diperlukan. Namun ternyata keakraban ini tidak boleh menghina. Gak boleh menghina, bercandanya itu harus dalam tahap etis. Rasulullah memberikan pembelajaran tentang bagaimana mencegah gitu ya. Katakan bahwasanya kamu itu adalah suaminya Nabi Muhammad SAW, supaya tidak ada yang menghina. Untuk itu anak-anak sekalian, dalam konteks saling komunikasi hendaknya perlu timbal balik dan klarifikasi, tabayun. Nah ini, kalau misalkan ada yang mengatakan ini, segera dikonfirmasi gitu ya. Jadi jangan dulu merasa
terbakar emosi, kemudian akhirnya menyebabkan saling terjadi perundungan. Nah, untuk itu anak sekalian, di sesi akhir ini Bapak ingin sampaikan, ternyata ajaran Islam yang luar biasa ini sudah memberikan sebuah aturan-aturan main, sudah memberikan sebuah panduan tentang bagaimana bullying ini adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dari Rasulullah juga sudah diingatkan merupakan perilaku perbuatan yang harus diperangi, bahkan mungkin harus dihindari. Nah, tindakan bullying ini dari mulai perundungan, pengucilan, ya, intimidasi yang dilakukan orang lain, baik verbal maupun fisik, ini dapat mencakup pelemahan dan sebagainya, maka ini harus kita hindari. Makanya anak sekalian, dalam hadis yang tadi di awal Bapak sampaikan secara fokus tentang bagaimana memandang tindakan bullying mengarah kepada perilaku yang tidak baik. Untuk itu mari kita hindari bullying. Ingat, bullying merupakan sesuatu yang bullying bukan gaya hidup, bullying bukan habit. Bullying itu adalah menghina, bullying itu menyerang. Untuk itu kita hindari. Ingat, hari ini Ramadan, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kemarin sebelum Ramadan ada lisan kita yang menghina orang, ada hati kita yang membuli orang lain, hari ini mari kita refleksikan. Yuk kita lihat, ya Allah, ampuni dosa. Segeralah bertobat anak-anak sekalian, segeralah mengintrospeksi diri anak-anak sekalian. Jika memang banyak perilaku bullying yang kita laksanakan, baik mungkin dari lisan kita, baik mungkin dari perilaku, tatapan, maupun mungkin dari interaksi media sosial yang kita laksanakan. Untuk itu anak sekalian, mari kita perbaiki. Ramadan ini adalah bulan perbaikan diri. Mari kita perbaiki diri, mari kita desain perilaku-perilaku baik kita agar Ramadan ini penuh makna, dan kemudian pasca Ramadan kita menjadi orang-orang yang lulus dan memiliki karakter Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala keinginan kita, niat kita, ibadah kita yang kita lakukan, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan tentunya memberikan sebuah kelancaran untuk aktivitas kita. Demikian anak sekalian, tetap semangat dan terus melakukan kebaikan. Demikian yang mungkin Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.